Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara menggunakan add-in Working with Feature Class yang telah saya buat untuk meningkatkan fungsionalitas aplikasi ArcMap. Saya akan mendemonstrasikan langkah-langkah dalam menjalankan project add-in ini dan memberikan penjelasan singkat tentang shortcut di balik add-in ini. Pertama, mari kita mulai dengan menambahkan add-in ini ke dalam ArcMap. Oke, pertama kita buka ArcMap, udah ini. Lalu kita ke menu Customize, pilih New. Nah, di sini setelah pengen nama toolbar untuk add-in-nya, kalau saya pakai nama add-in Working with Feature Classes underscore nama saya. Oke, kita di sini klik OK, habis itu pilih Comments. Tunggu bentar. Pilih opsi Add-in Control, terus kita tinggal tarik ini comments yang udah dibuat langsung ke situ. Oke. Nah, sekarang add-in working feature class-nya udah ditambahin ke ArcMap. Coba kita jalanin. Oh, harus nambahin layer dulu. Kita harus nambahin layer untuk biar dia deteksi layer gitu. Jadi, fungsi dari add-in ini itu untuk membantu dalam mengelola feature class seperti menambahkan, menghapus, atau mengedit fitur pada peta. Working with Feature Classes ini memberikan penjelasan tentang cara membaca objek model diagrams dan menggunakan kelas feature class untuk membaca bidang-bidang dari layer-layer pada ArcMap serta field yang ada pada atribut table dari layer. OMD atau Object Model Diagram digunakan untuk memahami struktur dan hierarki objek dalam ArcObject. Menurut Chang Kang Fung, ArcObjects adalah perangkat lunak yang dikembangkan oleh Esri untuk analisis pemetaan dan manajemen data geografis. ArcObject adalah model pengembangan yang memungkinkan untuk membangun aplikasi khusus GIS dan menggunakan bahasa pemrograman seperti C++, C#, VB.NET, dan Java. ArcObject berfungsi untuk membuat aplikasi GIS yang sesuai dengan keinginan pengembang aplikasi. Sedangkan kelas feature class yang digunakan dalam add-in ini itu digunakan untuk mengakses informasi tentang layer-layer yang ada dalam peta. Jadi kita harus nambahin data layernya dulu baru akan kedeteksi di add-in ini. Dengan add-in ini kita dapat lebih mudah dalam membaca dan memanipulasi bidang-bidang dari layer-layer tersebut untuk keperluan analisis maupun visualisasi data. Nah, coba kita di sini tambahin data rumah sakit, puskesmas pembantu, dan puskesmas. Oke, kita keluarin dulu, kita coba lagi. Nah, di sini dia akan ngedeteksi gitu kalau ada layer ini. Nah, kita bisa pencet di sini untuk ngeliat drop down dari layer yang udah ditambahin. Nah, untuk fields-nya ini dia itu ngeliat field yang ada di atribut layer dari layer yang kita pilih. Jadi misal kita pilih rumah sakit kan. Nah, field yang ada di atribut table rumah sakit ini akan muncul di sini. Coba kita cek di rumah sakit atribut table. Nah, FID, save, VID underscore one, jenis utama, jenis kegiatan objek, oke. Oke, nah itu sama kan jadinya? Ya, gitu. Sekarang kita langsung coba ke periksa tentang source code add-in yang dibuat lewat Visual Studio Code 2019. Jadi udah dibuat sebelumnya itu yang komen tadi. Oke, coba kita buka Visual Studio Code-nya. Nah, ini. Nah, Visual Studio Code 2019 sendiri ini menurut Du Pressockert adalah sebuah integrated development environment yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi berbasis Windows, web, mobile, dan cloud. Integrated Development Environment ini menyediakan berbagai fitur seperti editor kode yang canggih, debugging, pengujian, dan integrasi dengan berbagai layanan cloud. Visual Studio 2019 juga mendukung berbagai bahasa pemrograman seperti C#, Visual Basic, C++, Python, dan lain-lain. Shortcut add-in ini ditulis dalam bahasa C#. Di sini saya akan memberikan penjelasan singkat tentang beberapa bagian penting dari kode add-in yang sudah dibuat. Yang pertama ada kelas VRM Feature Classes. Ini adalah tempat utama di mana semua logika form berada, semua perintah dan fungsi yang terkait dengan form akan dikelola di sini. Yang kedua itu ada metode form feature classes underscore load.
Nah, ini. Jadi metodenya di sini adalah perintah yang dieksekusi saat form dimuat. Fungsinya adalah untuk mengambil peta dari ArcMap dan menjalankan fungsi untuk mengelola layer pada peta. Jadi dia mengelola feature layer dari peta. Yang ini, yang loop through layer of specific UI. Yang kedua ada metode getMap from ArcMap. Metode ini fungsinya adalah untuk mengambil peta yang sedang digunakan dari ArcMap. Nah, ini. Terus selanjutnya ada metode loop through layer of specific UID. Fungsinya adalah untuk menelusuri semua layer pada peta yang memiliki UID tertentu lalu menambahkannya ke dalam daftar combo box. Jadi layer-layer yang ada UID-nya kayak yang tadi di ArcMap. Nah, ini itu masuk ke combo box yang ini. Nah, jadi masuk ke dalam daftar combo box. Habis itu selanjutnya ada metode button close click. Nah, ini. Metode ini adalah perintah yang dijalankan saat tombol close ditekan. Tujuannya adalah untuk menutup form. Nah, ini metode close. Nah, close dia jadinya kan. Nah, tadi. Nah, jadi ke close. Oke. Lalu yang selanjutnya ada metode CBO layers underscore selected index change. Fungsinya adalah untuk menangani perubahan yang terjadi saat pengguna memilih layer dari combo box. Ketika layer dipilih, combo box bidang akan diisi dengan bidang-bidang dari layer tersebut. Oke. Selanjutnya ada metode isValid. Nah, metode isValid ini fungsinya adalah untuk memeriksa apakah suatu bidang field di dalam layer adalah valid atau tidak. Nah, ya. Nah, semua bagian dari sintaks kode ini bekerja sama untuk mengelola form ini. Dan mengambil data dari ArcMap dan melakukan operasi tertentu tergantung pada tindakan yang kita lakuin pada form tersebut. Itulah cara menggunakan 18 Working with Feature Class untuk meningkatkan fungsionalitas ArcMap. Saya harap video demonstrasi dan penjelasan singkat ini dapat bermanfaat. Itu saja dari saya dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.